Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Oki selaku dosen pengampu pada mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif yang memanfaatkan media pembelajaran Spinner Education. Baik, yang pertama yaitu saya Sati Elang Pratiwi dengan NIM 006 yang berperan sebagai guru, dan saya Saratul Mumayyiza dengan NIM terakhir 019 yang berperan sebagai siswa. Saya Yunistia Nurafi Putri dengan NIM terakhir 023 yang berperan sebagai siswa. Saya Desra Silitonga dengan NIM terakhir 46 yang berperan sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Ya, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, sebelum saya bahas, di sini ada yang tahu nggak apa itu sistem pembayaran? Jadi sistem pembayaran menurut saya itu adalah aturan dan mekanisme yang digunakan dalam perekonomian, khususnya dalam transaksi. Ya, baik. Jadi betul ya. Jadi sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dan berguna memenuhi suatu kewajiban. Nah, jadi betul. Nah, yang selanjutnya yaitu alat pembayaran. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu alat pembayaran? Saya Bu. Jadi alat pembayaran menurut saya itu alat yang digunakan untuk bertransaksi, gitu Bu. Ya, baik. Jadi alat pembayaran itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk transaksi. Ya. Nah, di sini kan ada dua poin ya, ada sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, apa sih itu pembayaran? Saya Bu. Ya. Jadi pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak sehingga secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Nah, iya baik. Jadi pembayaran itu secara sederhananya kita memakai istilah pembeli dan penjual ya dalam pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya di sini sistem pembayaran dan alat pembayaran itu ada dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Nah, begitu juga alat pembayaran. Tentunya alat pembayaran juga ada alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Nah, jadi apa sih itu sistem pembayaran tunai? Jadi sistem pembayaran tunai ini sudah dilakukan sejak dibentukannya uang sebagai alat pembayaran tunai. Nah, sistem pembayaran tunai biasanya terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, lembaga maupun negara. Nah, sistem pembayaran tunai juga sering terjadi setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita kan tentunya jika melakukan transaksi di warung kelontong atau sebuah supermarket gitu kan, kita kan kebanyakan menggunakan uang tunai gitu ya. Nah, bisa juga di sebuah supermarket atau Indomaret juga di sini udah ada kris ya. Jadi itu sistem pembayaran non tunai seperti menggunakan kartu kredit atau lain sebagainya. Nah, baik. Nah, di sini juga ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Apa sih peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tersebut? Nah, jadi peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ini bertujuan mewujudkan sistem pembayaran yang efisiensi, cepat, aman, dan andal. Nah, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, jadi di sini peran Bank Indonesia itu sangat penting ya, tentunya. Kemudian tugas Bank Indonesia tersebut ditentukan dalam pasal 15 Nomor 23 Tahun 1999. Nah, adapun wewenang Bank Indonesia yang pertama yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, melaporkan kegiatan untuk khalayak ramai. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran.
bisa ngulangin apa itu peran Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran? Bu. Ya, silakan. Jadi peran Bank Indonesia yaitu mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat dan adil. Ya, selain sebagai peran juga tentunya ada wewenang Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran. Ada yang bisa mengulangi? Oke, saya Ibu. Jadi kewenangannya itu ada 3 sebenarnya, tapi saya cuma mencatat 2. Yang pertama itu adalah laporan kegiatan keuangan, kemudian ada menetapkan alat pembayaran yang digunakan di sebuah negara. Ya, itu kan baru 2 ya yang disebutkan. Tadi ada 3. Ya, yang kurang yaitu memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, tadi kan udah ada peran dan wewenang Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran, tentunya didasarkan atas dasar peraturan. Nah, apa sih peraturannya? Saya Bu. Jadi peraturannya itu tercantum di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Ya, betul. Jadi di sini saya membawa sebuah media pembelajaran yang mana media pembelajaran ini bertujuan untuk merangsang keaktifan siswa dan bagaimana siswa itu berpikir kritis. Nah, jadi ada yang mau nggak di sini maju untuk memainkan sebuah skill education ini? Ayo Bu. Saya pilih yang tercepat ya, Mbak Jessi. Baik, untuk Mbak Jessi silakan maju ke depan. Nah, jadi nanti Mbak Jessi memutarkan 2 roda ini sebanyak 1 kali putaran. Nah, jadi untuk roda yang pertama ini menentukan materi apa sih yang akan didapatkan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tantangan yang akan didapatkan. Silakan Mbak Jessi untuk memutarkan roda yang pertama terlebih dahulu. Nah, jadi nanti Mbak Jessi menjawab tantangan dengan materi sistem pembayaran di Indonesia. Kemudian yang roda kedua. Nah, jadi Mbak Jessi di sini mendapatkan tantangan untuk menjawab soal pilihan ganda tentang materi sistem pembayaran di Indonesia. Nah, soalnya yaitu apa yang menjadi salah satu fungsi dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia? A. Mengatur suku bunga pinjaman. B. Mengendalikan harga-harga barang. C. Mengeluarkan uang kertas dan koin. D. Menyediakan layanan perbankan. C. Mengeluarkan uang kertas dan koin. Ya, betul. Ini teman-teman kita kasih applause buat Mbak Jessi. Terima kasih untuk Mbak Jessi karena sudah berani ya memberanikan diri untuk maju nih bermain skill education ini. Nanti di lain kesempatan gantian ya teman-teman untuk maju bermain. Nah, silakan untuk Mbak Jessi kembali ke tempat duduk. Nah, baik, jadi kan tadi kita sudah membahas apa itu pengertian sistem pembayaran dan alat pembayaran, apa itu jenisnya itu kan ada tunai dan non tunai, terus apa wewenang Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran dan juga wewenang. Nah, saya kira pembelajaran kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya.